semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasna Ina Salma. Saya dari kelas HKIP dengan nomor NIM 21301048. Saya di sini akan mempresentasikan materi metodologi studi Islam yang diampu atau yang diajar oleh Bapak Nur Mustafa, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Pada pembahasan ini, saya ingin membahas yang pertama, pengertian metodologi studi Islam, yang kedua, urgensi studi Islam, yang ketiga, signifikasi studi Islam, yang keempat, tujuan studi Islam, dan yang kelima, aspek sasaran studi Islam, asal-usul, dan pertumbuhan studi Islam. Mari kita bahas. Materi yang pertama yaitu pengertian metodologi studi Islam. Saya di sini akan mengartikan per kata, dimulai dari metodologi. Metodologi sendiri dibagi menjadi meta, heterodos, dan logos. Meta sendiri artinya menuju, melalui, mengikuti. Heterodos artinya jalan atau cara. Logos artinya studi atau teori. Jadi, pengertian metodologi sendiri yaitu jalan yang dilalui untuk mencapai sesuatu. Lanjut, yang berikutnya yaitu pengertian studi. Studi yaitu kajian yang mendalami suatu ilmu. Jadi, pengertian metodologi studi Islam yaitu cara atau proses yang digunakan untuk memudahkan dalam mengkaji Islam. Materi yang kedua yaitu urgensi studi Islam. Urgensi studi Islam di sini ada 3. Yang pertama, umat Islam saat ini berada dalam kondisi problematis. Saat ini umat Islam masih berada dalam posisi marginal dan lemah dalam segala bidang kehidupan sosial budaya. Dalam kondisi ini, umat Islam harus bisa melakukan gerakan pemikiran yang dapat menghasilkan konsep pemikiran yang cemerlang dan operasional untuk mengantisipasi perkembangan dan kemajuan tersebut. Urgensi yang kedua yaitu umat manusia dan peradaban dalam suasana globalisasi. Pusat perkembangan dan kemajuan iptek modern telah membentuk era baru dalam perkembangan budaya dan peradaban umat Islam, yang dikenal dengan era globalisasi. Pada era ini ditandai dengan semakin dekatnya hubungan komunikasi antar bangsa dan hubungan umat manusia. Urgensi yang ketiga yaitu situasi keberagaman di Indonesia cenderung menampilkan kondisi keberagaman yang logistik formatik, situasi yang menjadikan agama harus dimanifestasikan dalam bentuk ritual formal, sehingga muncul formalisme keagamaan yang mementingkan bentuk daripada isi. Kondisi seperti ini menyebabkan agama kurang dipahami sebagai dasar moral dan etika yang bertujuan membebaskan manusia dari kebodohan ataupun kebobrokan moral. Di samping itu, formalisme keagamaan dan yang cenderung individualistik daripada kesehatan sosial mengakibatkan munculnya sikap negatif seperti nepotisme, kolusi, korupsi, dan sifat negatif yang lainnya. Materi yang ketiga yaitu signifikasi studi Islam. Studi Islam adalah suatu usaha untuk mempelajari seluk-beluk agama Islam secara menyeluruh dan segala sesuatu yang berkaitan dengannya, termasuk ajaran-ajarannya, doktrin-doktrinnya, kebudayaannya, sejarah, dan lain-lain. Ada 2 cara pandang dalam studi Islam. Yang pertama, meliputi aspek normatif, yaitu ajaran wahyu yang dibahas melalui pendekatan doktrin teologis. Yang kedua, meliputi aspek historis, yaitu studi kebudayaan Muslim yang dibahas melalui pendekatan keilmuan sosial keagamaan yang bersifat multi dan interdisipliner. Materi yang berikutnya atau materi yang keempat yaitu tujuan studi Islam. Yang pertama, mempelajari secara mendalam tentang apa sebenarnya atau hakikat agama Islam dan bagaimana posisi serta hubungan dengan agama-agama lain. Yang kedua, untuk mempelajari secara mendalam pokok-pokok isi ajaran agama Islam. Yang ketiga, untuk mempelajari secara mendalam sumber dasar ajaran agama Islam yang tetap abadi dan dinamis dan bagaimana aktualisasinya sepanjang sejarah. Yang keempat, untuk mempelajari secara mendalam prinsip-prinsip dan nilai dasar ajaran Islam dan bagaimana cara merealisasikan pada zaman modern ini. Dari tujuan ini dapat saya simpulkan, tujuan studi Islam yaitu untuk mendalami dan memahami serta membahas ajaran-ajaran Islam agar mereka atau agar kita, terutama kita, dapat melaksanakannya dan mengamalkannya dengan benar. Yang berikutnya yaitu aspek sasaran. Aspek sasaran metodologi studi Islam ada 2. Yang pertama, aspek sasaran keagamaan. Kerangka ajaran yang
dapat dalam Al-Quran dan hadis tetap dijadikan sandaran agar kajian keislaman tidak keluar dari konteks. Yang kedua, aspek sasaran keilmuan. Studi keilmuan memerlukan pendekatan kritis, analitis, metodologis, empiris, dan historis. Materi yang berikutnya dan merupakan materi yang terakhir yaitu asal-usul studi Islam dan pertumbuhan Islam. Yang pertama adalah asal-usul studi Islam. Dalam sejarah awal perkembangan Islam, pendidikan Islam, bagaimana dilakukan Nabi Muhammad adalah merupakan upaya pembebasan manusia dari belenggu akidah yang sesat yang dilakukan oleh kelompok Quraisy dan upaya pembebasan manusia dari segala bentuk penindasan suatu kelompok terhadap kelompok lain yang dipandang rendah status sosialnya. Metode yang digunakan Nabi mula-mula dari personal individu, yaitu dari satu orang ke satu orang, kemudian meluas ke pendekatan keluarga, dan yang pada gilirannya meluas ke arah pendekatan sosial atau masyarakat, atau bisa disebut ke umum atau luas. Lalu yang berikutnya yaitu pertumbuhan studi Islam. Ada tiga, yang pertama masa klasik, yang kedua masa pra-kemerdekaan, dan yang ketiga adalah pasca kemerdekaan. Yang pertama adalah masa klasik, dimulai dari abad 7 hingga 15 Masehi. Pada masa ini pertumbuhannya melalui kontak formal dari saluran perdagangan, dari jalur perdagangan. Para pedagang yang datang yaitu dari bangsa Arab, Persia, dan India. Lalu pada masa ini diajarkan tentang syahadat, rukun iman, rukun Islam. Lalu pada abad ke-13 muncullah langgar atau musola dan pesantren yang tujuannya untuk tempat pembelajaran. Pada masa ini masih seperti masa pengenalan. Lalu yang kedua yaitu masa pra-kemerdekaan. Pada tahun 1909 muncul pendidikan madrasah oleh Syekh Abdullah Ahmad di Palembang. Yang berikutnya pada tahun 1912 Muhammadiyah mendirikan HIS, lalu sekolah guru, lalu SD 5 tahun. Lalu pada tahun 1926 NU atau Nahdlatul Ulama mendirikan Madrasah Alawiyah 2 tahun, Ibtidaiyah 3 tahun, Sanawiyah 3 tahun, dan masih banyak lagi. Lalu pada masa pasca kemerdekaan, studi Islam tingkat dasar hingga menengah mulai diseragamkan melalui jenjang MI 6 tahun, MTS 3 tahun, MA 3 tahun. Lalu pada masa ini juga mulai didirikan perguruan tinggi agama Islam Negeri atau PTAIN, lalu dirubah menjadi Institut Agama Islam Negeri yaitu IAIN. Dan masih banyak perkembangan yang bisa kita rasakan dan bisa kita lihat sampai sekarang. Cukup sekian materi singkat dari saya. Atas kekurangan materi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Atas perhatian, saya ucapkan terima kasih. Semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.